Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sebelum Jujutsu Kaisen Modulo chapter 11 dirilis minggu malam, di video kali ini Abdi Kos ingin membahas kenapa Yuji bisa awet muda setelah 68 tahun berlalu dan kenapa Yuji memutuskan untuk meninggalkan dunia Jujutsu. Apakah ini ada hubungannya dengan kutukan yang menyertainya? Berikut semua teori kemungkinan alasan kenapa Yuji awet muda dan kenapa dia meninggalkan dunia Jujutsu di tahun 2086. Check out, check it bro. Pertama, Yuji terkena kutukan kakeknya saat membuat video sebelumnya tentang perkembangan kekuatan Yuji. Abdi Kos membaca ulang chapter 1 Jujutsu Kaisen original. Di situ Abdi Kos menemukan hal menarik, yaitu kakek Yuji sepertinya memberikan kutukan sebelum kematiannya. Tidak secara literal kutukan, melainkan sebuah nasihat menusuk sebelum kematiannya, yang mana nasihat tersebut mempengaruhi kehidupan Yuji setelahnya. Nasihat tersebut adalah, "Yuji, kau anak yang kuat, tolonglah orang-orang di sekitarmu. Tidak perlu menolong semua orang, cukup orang-orang yang bisa kau tolong. Meski kau ragu, meski mereka tidak berterima kasih, pokoknya tolonglah mereka. Matilah dengan dikelilingi banyak orang, jangan seperti aku." Yap, meski nasihat, tapi kata-kata kakek Yuji ini terdengar seperti kutukan agar Yuji hidup demi orang lain dan mati dengan dikelilingi banyak orang. Terus apa hubungannya dengan tidak menua dan meninggalkan dunia Jujutsu? Jika teman-teman perhatikan kata-kata kakek Yuji yang menginginkan Yuji hidup demi orang lain, kemungkinan ini menjadi kutukan agar Yuji terus membantu orang lain sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Ingat, peran Yuji adalah gear yang menggerakkan Jujutsu untuk membasmi roh kutukan. Jadi selama kutukan tersebut masih ada, maka Yuji masih berada dalam kutukan kakeknya untuk membantu orang lain yang membutuhkannya. Jadi kapan kutukan tersebut berakhir? Menurut Abdi Kos ada dua kemungkinan, yaitu ketika semua roh kutukan menghilang dari dunia seperti yang Yuki Tsukumo rencanakan, yaitu setelah para manusia berevolusi ke tahap selanjutnya untuk bisa menggunakan energi kutukan. Atau yang kedua, setelah Yuji mengabaikan kutukan kakeknya dengan tidak mau membantu orang lain lagi, sehingga keabadian Yuji perlahan dicabut. Jadi alasan Yuji meninggalkan dunia Jujutsu adalah karena dia ingin mengabaikan kutukan kakeknya sehingga dia bisa mati sendirian dengan tenang. Abdi Kos sih pengennya ada plot twist kalau alasan kakek Yuji meninggal sendirian juga karena alasan yang sama, yaitu dulunya dia seorang penyihir kuat yang membantu orang lain, namun kanker paru-paru membuatnya meninggalkan dunia Jujutsu dan menjadi pecundang sehingga dia mati sendirian. Jadi ya, takdir Yuji kemungkinan akan setragis kakeknya, yaitu mati sendirian. Kedua, kutukan Kenjaku membuat Yuji awet muda. Ada yang aneh dari semua kemunculan Yuji di JJK Modulo, yaitu Yuji selalu ditampakkan mengenakan hoodie yang menutupi kepalanya. Satu panel menunjukkan sorot mata Yuji yang di situ. Jelas terlihat sekali kalau Yuji masih punya sorot mata yang sama seperti saat insiden Shibuya. Jadi ya, dari asumsi ini Yuji memang masih muda atau mungkin terlambat menua jika dibandingkan dengan Maki Zenin dan Yuta Okkotsu yang terlihat sekali tuanya, bahkan sudah mati 6 tahun yang lalu. Jadi ya, kenapa Yuji selalu menutupi kepalanya? Dari sini Abdi Kos teringat Mama Kenjaku di tubuh Geto saat masih belum boleh menunjukkan wajahnya di hadapan orang-orang Jujutsu, alias saat dia masih menjadi buron. Saat itu Kenjaku yang memakai tubuh Geto sengaja memakai hoodie yang menutupi wajah agar identitasnya tetap tersembunyi dari pihak Jujutsu, khususnya Gojo. Dimana setelah Kenjaku membuka hoodie-nya, kita tahu kalau tubuh Geto yang dia gunakan memiliki tanda jahitan di dahinya. Jadi bagaimana kalau ini juga terjadi pada Yuji? Dimana seperti yang kita tahu, Kenjaku punya dua kekuatan, yaitu brain transplant serta anti-gravity system. Selama ini belum diketahui metode awet muda selain plasma vessel, brain transplant, dan juga inkarnasi. Itu pun brain transplant dan inkarnasi mengikuti usia objek yang dikendalikan, sementara plasma vessel bisa bertahan hingga 500 tahun. Jadi ya, jika memakai teori brain transplant, maka yang ada di dalam tubuh Yuji bukan Yuji, tapi orang lain dengan kemampuan brain transplant, di mana Yuji asli sudah mati
Jadi alasan Yuji meninggalkan dunia jujutsu adalah karena di dalam tubuhnya bukan lagi Yuji, melainkan seseorang dengan kekuatan brain transplant yang mengendalikan tubuh Yuji. Tapi sekali lagi teori ini agak lemah karena inkarnasi dan brain transplant mengikuti usia wadahnya alias penuaan tidak berhenti meskipun tubuh korbannya sudah menjadi mayat. Maksud Abdikos adalah mayat itu tidak menua, tapi mayat yang dikendalikan jiwa seseorang tetap bisa menua. Secara gampangnya jiwa itu abadi, tapi wadah yang menjadi tubuh jiwa tidak, kecuali wadah tersebut telah menjadi mayat lalu diawetkan. Dan jika wujud otak mengambil alih tubuh Yuji, maka dia tidak ada bedanya dengan Yuji karena kekuatan transplantasi otak juga mengambil kepribadian inangnya Kenjaku di dalam tubuh Kaori, tetap memiliki kepribadian Kaori. Kenjaku di dalam tubuh Geto tetap memiliki kepribadian Geto. Ketiga, dead painting. Dead painting yang ditanam di tubuh seseorang juga termasuk jenis inkarnasi, sama seperti objek kutukan yang ditanam di tubuh seseorang. Tapi ya, ada satu keunikan dari dead painting, yaitu janin-janin tersebut terlihat masih hidup bahkan setelah melewati 150 tahun sejak pertama kali diciptakan oleh Norito Shikamo di zaman Meiji. Jadi ya, meskipun objek kutukan layaknya jari Sukuna, tapi menurut Abdikos, dead painting itu objek kutukan yang berbeda karena mereka diciptakan Norito Shikamo dengan cara menikahkan seorang perempuan dengan roh kutukan. Ini adalah kawin silang yang sangat terlarang karena menggabungkan dua genetik dari dua makhluk yang sangat berbeda. Manusia tercipta dari daging dan darah, sementara roh kutukan tercipta dari emosi negatif manusia. Namanya roh, makhluk ini berhubungan langsung dengan jiwa yang terkenal tak kasat mata serta abadi. Jadi ya, alasan dead painting bisa hidup lama setelah 150 tahun berlalu adalah karena mereka itu makhluk jiwa yang memiliki wujud di dunia nyata. Harusnya dead painting itu roh kutukan yang abadi dan tidak terlihat oleh manusia biasa, tapi karena dia memiliki wujud fisik, maka dead painting adalah roh kutukan yang bisa dilihat manusia biasa alias kasat mata. Mereka memang memiliki tubuh fisik yang bisa dilihat mata, termasuk memiliki darah layaknya manusia. Tapi ya, para dead painting juga mewarisi umur panjang. Lalu apa hubungannya dengan Yuji? Jawabannya adalah Yuji sudah memakan dead painting, dan seperti yang Abdikos katakan sebelumnya, kalau dead painting itu roh kutukan yang punya wujud fisik kasat mata, jadi ketika dead painting dimakan, sebenarnya para dead painting tidak mati alias tidak dicerna layaknya objek kutukan penyihir. Mereka para dead painting tetap hidup sebagai roh kutukan yang memiliki tubuh fisik. Jadi maksud Abdikos adalah semua inkarnasi akan menua kecuali dead painting karena mereka punya keabadian alami dalam diri mereka. Jadi status dead painting sama seperti Tengen dan wadah plasma bintang. Tengen punya keabadian alami dari teknik kutukannya, sehingga wadah plasma bintangnya pun mengikuti keabadian alami Tengen, yaitu 500 tahun. Berbeda dengan Kenjaku yang tidak punya keabadian alami, jadi dia harus selalu bergonta-ganti tubuh saat wadahnya mulai menua. Jika teori ini benar, maka Yuji bukan hanya wadah Sukuna, tapi juga dead painting ke-0 atau ke-10, yaitu dia adalah roh kutukan yang dilahirkan dalam wujud manusia. Loh kok bisa? Kalau teman-teman perhatikan, semakin kecil angka dead painting, semakin sempurna tubuh manusia dia. Choso sebagai dead painting nomor 1, tubuh inkarnasinya mirip manusia sempurna. Eso sebagai dead painting kedua, tubuh inkarnasinya terlihat aneh meski masih ada sisi manusianya. Dan terakhir adalah Kechizu yang wujud inkarnasinya menyerupai roh kutukan. Jadi jika dead painting nomor 4 sampai nomor 9 diinkarnasikan semua, Abdikos yakin wujud mereka akan lebih jelek daripada Kechizu. Lalu bagaimana dengan Yuji? Meski pencipta dead painting adalah Norito Shikamo, tapi sebenarnya yang ada di dalam tubuh kamu adalah Kenjaku. Dan seperti yang Abdikos jelaskan sebelumnya, kalau teknik transplantasi otak Kenjaku mengikuti kepribadian inangnya, dan karena inang Kenjaku adalah penyihir kejam seperti Norito Shikamo, maka eksperimen kejam yang memaksa pernikahan antara perempuan dan roh kutukan bisa dia lakukan, dan memori dari eksperimen ini tetap tersimpan di wujud otak Kenjaku. Jadi ketika membuat Yuji, bagaimana kalau Kenjaku sedang menirukan pembuatan dead painting dengan dia sendiri sebagai perempuannya, sementara roh kutukannya berasal dari jiwa kembaran Sukuna, sehingga jadilah Yuji dead painting ke-10, yaitu dead painting yang melambangkan kesempurnaan. Atau mungkin dead painting ke-0, yaitu dead painting
yang melambangkan sunyata alias kehampaan dalam kepercayaan Buddhism. Sebagai death painting, awalnya kekuatan Yuji tidak bisa bangkit, sama seperti kekuatan Sukuna yang juga tidak bangkit dalam diri Yuji meskipun dia terlahir dengan satu jari Sukuna yang disegelkan kepadanya. Jadi Yuji tetap bisa tumbuh normal layaknya manusia biasa, barulah ketika dia memakan jari Sukuna dan death painting. Kekuatan yang sejak awal ada di dalam tubuh Yuji terpicu dia menjadi Raja Kutukan Sukuna 2.0 serta memiliki keabadian layaknya death painting. Sebagai Raja Kutukan, Yuji tidak seharusnya berada di dunia Jujutsu karena dia adalah lawan alami dari penyihir Jujutsu. Ini tragis banget sih, punya peran membasmi roh kutukan tapi Yuji malah menjadi salah satunya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.